Kerja itu Romo, Luther dan Katarina. Yang mana orang kudusnya? Dari keduanya, Katolik Apostolik, yang mana? Katarina Santa Oh, Pandora. ada yang tulis begini. Kasih Bunda tahu juga Pondora. Proti, Romo. Jangan berdoa kepada Yesus yang sudah mati. Kalian ini. Yesus bilang, ya akulah kehidupan dan Make sense. kebangkitan. Yang percaya kepadaku tidak akan mati, akan hidup walaupun sudah mati. Kalian tidak percaya kah? Yesus sudah omong begitu, mereka tidak mati. Dan mereka adalah keluarga Allah, kita semua adalah keluarga. Tapi Lalu gini, tugas kita mendoakan bentar, keluarga kita. sorry, kan Protestan kan menganggap kan bahwasanya mendoakan arwah itu sama saja sesat. Berarti Di mana seperti itu, sesat? Berdoa kepada arwah itu sesat, tapi mendoakan arwah supaya jiwa mereka diterima di kehadirat Allah, itu adalah pikiran yang suci dan murni di dalam Makabe tadi. Karena percaya akan kebangkitan. oke. Kau berdoa kepada arwah memang kau salah. Tapi berdoa kepada Allah untuk arwah ya silakan. Paulus saja tadi berdoa kepada Allah untuk kasih karunia dari Allah kepada Onesiphorus. Iya, berarti secara tidak langsung kalau bagi Protestan ya kan menganggap kan mendoakan arwah atau mendoakan orang yang sudah meninggal itu sesat. Berarti secara tidak langsung Protestan tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan itu tadi. Iya, tidak percaya dengan kebangkitan. Dan tidak percaya kata-kata Yesus. Barang siapa Berarti aku yang sudah percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Artinya mereka yang sudah mati di hadapan Allah, mereka hidup atau tidak? ya hidup pasti. Kalau mereka hidup, mereka bukan menjadi keluarga kita. Tetap masih jadi keluarga kita. Kalau mereka adalah keluarga kita, dalam 1 Timotius 2 ayat 1 adalah mendoakan satu sama Ya, saling mendoakan. lain. Saling mendoakan. Jadi kita yang masih hidup mendoakan mereka, mereka yang di surga mendoakan kita. Contohnya di mana? Dalam Wahyu 5 ayat 8. Orang kudus membawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Orang orang-orang kudus membawakan doa kita ke hadapan Allah. Ambil contoh cukup. Wahyu 8 ayat 3, 1 ayat cukup. Wahyu berapa Romo? 5. Wahyu 8 ayat 3 dan 4 atau Wahyu 5 ayat 8, dua ayat itu, atau Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Terserah mau yang mana. Contohnya, kita pakai dua ayat saja. Wahyu 8 ayat 3 dulu cukup. Wahyu 8 ayat 3. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Artinya Asap orang dupa kudus itu mendoakan kita. Cukup. Sekarang mereka bilang orang sudah mati tidak bisa omong dengan Tuhan Allah lagi kan? Radeya seperti itu ya. Mereka bilang yang sudah mati tidak bisa berbicara dengan Tuhan Allah lagi. Itu yang kata mereka ya. Ya mungkin sih pemikiran mereka mungkin seperti itu. Soalnya saya nggak pernah bertanya sampai ke situ. Saya Ya yang harus tanya begitu bertanya. karena pemikiran mereka seperti itu. Sedangkan di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 para martir, orang-orang kudus, orang-orang yang dibunuh karena firman Allah ini berbicara dengan Tuhan Allah tentang kita yang masih di bumi. Contoh kecil Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 silakan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Teresa sampai 11 cukup. 3 ayat jangan terlalu. Oke, Radeja. Ya. Di situ orang-orang yang telah dibunuh tidak berbicara dengan Tuhan Allah, memohonkan sesuatu untuk mereka yang ada di bumi dalam ayat tadi. Tetap berbicara Romo.
tetap berbicara. Kecuali Protestan kalau begitu. Yang meninggal tidak bisa lagi omong dengan Tuhan Allah. Jadi nggak percaya dengan kebangkitan kalau gitu. Iya, logikanya begitu. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Ya benar sekali dalam logika Protestan, surga masih kosong. Tunggu Jadi aku kebangkitan akhir. sampai sini aku tahu aku cara mengcounter mereka. Mm-mm. Karena Persoalan- semenjak saya karena semenjak saya ikut kata Kumen ini banyak sekali teman-teman aku yang ngeledekin aku, katanya penyembah patung lah, penyembah apa. Santai aja kali. Berurusan panjang lebar, tapi ya mereka nggak mau dengerin. Begitulah kebiasaan mereka, tidak akan mau mendengarkan. Yang seperti itu, Radeja, nggak usah dilayani. Titus 3 ayat 9 sampai 11. Konsentrasi di ayat 10. Titus 3 ayat 9 sampai 11, konsentrasi di 10. Bentar. Terus 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Radeja, kalau kau sudah jelaskan mereka tidak terima, ya sudah tinggalkan mereka. Iya. Orang-orang yang menyebabkan perpecahan. Di situ diterjemahkan halus banget loh. Kalau aslinya bidat. Seorang bidat yang setelah 2-3 kali engkau jelaskan dan tidak mau ikut, ya sudah tinggalkan dia. Tetapi Di ayat itu mau kucatat. ayat 10. Coba engkau baca di versimu. Titus 3 ayat 10 di versimu. Di versi mungkin TB2 atau TB1. Yang versinya Teresa tadi halus banget ya. Ya, ini TB2, Romo. Oke ya, baca TB1. Teresa TB2 itu menghaluskan kata bidat. Dia itu sebenarnya bagi saya sudah menafsirkan seorang orang yang menyebabkan perpecahan. Tetapi Saya yang baca Romo. Saya ada TB1 sih, Romo. Oh, kalau engkau baca TB1 Katolik Apostolik. Kita bandingkan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Teresa TB2 menghaluskan kata aslinya. iya. Jadi secara tidak langsung ini ayat sindiran ya. Keras, kritikan keras dari Paulus. Seorang bidat yang kau jelaskan begini 1-2 kali tidak terima, ya sudah kau yang tinggalkan dia. Tidak usah repot lagi. Itu Paulus bilang, daripada kita pusing kepala. Yudas Iskariot, Yudas of Rome omong yang sama, Malikil omong yang sama, tidak berubah. Semua yang sama, tinggalkan dia dan repot. Pusing, lebih banyak ajar yang mau mendengarkan engkau daripada yang mereka yang sudah sama saja, yang di kepala mereka sudah ada statement kontra, jadi tidak ada guna lagi. Jadi transformasi mental yang kita butuh, doakan semoga Tuhan mentransformasikan cara berpikir mereka. Ini Pio pasti pakai Galatia 3 ayat 1 sekarang. Titus lagi dipakai bahaya sekali. Sudah aku bulatin semua nih, sudah aku tandai semua nih Romo dari ayat-ayat yang Romo katakan tadi. Udah aku bulatin semua. Tinggal udah nyatet, apalin udah. Oke. Masih ada lagi Om Redeja? Kira-kira seperti itu? Ya, cukup sampai sini. Udah itu aja sih. Yang soal api purgatori itu udah Romo jelaskan, udah nangkep.
Sudah sangat jelas ya. Ya, jelas. Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Perjanjian ada baru. semua itu tentang api pemurnian, seperti kita ini kan bakal disucikan seperti apa? Seperti emas dan perak tuh. Ah, Nah, Oke. itu kan sudah ada di Zakaria. Kemarin aku catat. Catat semua lah. Iya. Itu api cinta ya teman-teman. Itu api cinta. Kidung Agung 8 ayat 6. Kalau tidak salah. Coba bantu dulu. Yang romantis-romantis seperti Teresa, seperti Damai Sertamu, seperti Pio, mereka baca Kidung Agung 8 ayat 6, ngomong tentang api cinta. Sebentar, saya buka kitabnya dulu. Oh, ini. Zakaria 13 ayat 9, ini juga tentang api penyucian. Oke, Sakaria, Daniel, Maleaki. Ya, Zakaria 13, Korintus 3, Wahyu 21 ayat 27. Ini kemarin Romo jelaskan nih. Oke. Bacakan ya. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan. Nyala api ini memurnikan. Ini nyala api Tuhan. Lalu sandingkan ke Maleaki 3 ayat 2. Maleaki, Allah datang sebagai api pemurni. Tapi dengan apinya Tuhan. Api cinta ya teman-teman. Bukan api sembarang-sembarang. Makanya saya bingung Protestan ini. Orang Yahudi punya Gehenna. Yang kita Katolik namanya api penyucian atau purgatorium. Orang Yahudi punya Gehenna. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan dan semuanya. Nama Katolik punya purgatorium karena ada pendasaran di 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Dari Maleaki, dari Maleaki 3, Maleaki 4, dari Daniel, dari Kidung Agung, dari Wahyu dan semuanya itu. Ini yang saya tidak mengerti Protestan. Kalau begitu mereka, yang kitab suci yang mereka punya, yang pakai itu adalah kegenapan dari perjanjian yang mana? Perjanjian lama punya tabut, yaitu tabut perjanjian. Kalau mau katakan bahwa perjanjian baru, kita harus punya tabut juga. Yaitu apa? Ini yang Protestan kehilangan tabut. Jadi kasihan juga dalam pengertian ini. Saya tidak mau sambung ke Maria, tapi saya mau katakan bahwa setiap perjanjian punya tabut. Perjanjian dengan Nuh punya Baktera sebagai tabut. Perjanjian dengan Musa dalam kitab Keluaran punya tabut perjanjian. Lalu kita namakan kita adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Perjanjian ini punya tabut, yaitu apa? Ini yang dihilangkan oleh Protestantisme. Jadi mereka punya perjanjian tidak dimeteraikan dalam tabut. Tidak ada tempat diam dari perjanjian Kalau di gereja Katolik apa materai di dalam perjanjian baru itu adalah Bunda Maria. Iya. Iya betul ya. Benar sekali. Di Sementara Protestan kalau di yang memeteraikan perjanjian itu apa? Jangan bilang Yesus. nggak tahu. Iya kalau di Adalah tabut. kalau di Yesus adalah tabut. Yesus adalah bait Allah itu. Dan di dalam bait Allah itu ada tabut. Jangan bilang dia lagi dia sudah ini bait suci. Jangan kau bilang dia tabut lagi. Nanti bagaimana? Dia sudah bait suci. Lalu kau bilang dia tabut lagi. Kau bilang dia tabut lagi. Kau bilang dia tabut lagi. Bingung kan? Justru di dalam bait suci itu, perjanjian itu, ada tabutnya yang ada di dalam. siap ya Romo ya, udah cukup sampai sini aja. Oke, saya tidak mau masuk ke Mariologi.
Karena saya masih Ya. tunggu Om Bibir Licin, tapi Om Bibir Licin dia dari kemana malam ini? Iya, makasih ya Romo ya pencerahannya ya. Oke, mantap Om Radeja. Ya, shalom semuanya, salve. Halo. Amin. Makasih. Yo. Amin. Romo boleh bertanya Romo? Bentar iya. aku dulu. Astagfirullah. Tapi Tidak boleh. Saya kirim 350 ke WA-mu. Astagfirullah. 351 kutipan. Dan 10 penolakan dari sudut pandang Protestan dengan penjelasannya langsung. Mengapa Protestan menolak? Nantilah panjang sekali, lebih saya kirim ke engkau. Saya kirim ke Mina ke engkau atau ke, ya? Begitu aja Padre Pio, engkau saya belajar juga sendiri. mau Romo. Oke, Oh, nanti siap. panjang lah. Nanti saya langsung kirim. Makasih. Iya. Oke. Oke, mau ambil contoh satu kah? Boleh Romo. Yesus, engkau baca dulu Yohanes 10 ayat 23. Yohanes 10, 22, 23 sebentar. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Kemudian tibalah hari raya penapisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Padre Pio, kau buktikan bahwa Yesus merayakan pentahirian atau pentabisan bait suci, Hanukkah. Di kitab apa dalam perjanjian lama yang omong tentang perayaan pentabisan pentahirian bait suci, ayo? Enggak ada, cuma di Makabe. Cuma di Makabe 2 ayat 10 sampai dengan bab 10 ayat 1 sampai 8, 1 Makabe 4 ayat 36 sampai 59. Contohnya, karena itu yang digunakan oleh Yesus dan para rasul dan dalam perayaan-perayaan orang Yahudi adalah fase terakhir, fase ke-8 yang kita namakan fase para pembela iman Ibrani, yaitu keluarga Makabe. Dan untuk memahami keluarga Makabe, engkau ketemu di mana fase ke-8 ini dihilangkan oleh Protestantisme karena mereka tidak mempunyai Deuterokanonik. Mereka kehilangan 250 tahun. Aduh, kamu jangan ketelan saya dengan ini barang lah, paus lah, Violet. Jadi mereka kehilangan yang kita namakan fase terakhir di dalam perjanjian lama. Teman-teman, ada 8 fase. Fase pertama adalah fase patriarkat. 1800 tahun sebelum Masehi. Patriarkat dan matriarkat. Abraham dan Sarah, Ishak dan istrinya, Yakub dan istrinya. Setelah Yakub ini, fase patriarkat dan matriarkat ditutup. Orang Israel masuk dalam fase kedua yang kita namakan fase penindasan di Mesir, perbudakan di Mesir. Oke, di situ di fase perbudakan di Mesir ini peran penting perempuan, yaitu para bidan-bidan Yahudi, Ibrani, yang itu ada 2 tokoh namanya Pua dan Sifra, menyelamatkan begitu banyak orang Yahudi. Di dalam Keluaran itu kita akan menemukan di situ di mana orang-orang di mana 2 bidan Yahudi ini memainkan peran penting. Miriam, adiknya kakaknya Musa, mamanya Musa dan istri dan anaknya Firaun. Bagaimana di dalam fase kedua ini perbudakan Mesir ini kira-kira hampir 300 sampai 400 tahun ya perbudakannya teman-teman, perjalanan panjang. Setelah kematian Yusuf, makanya Firaun keberapa, ke-9 atau keberapa itu yang mulai memperbudakan orang-orang Israel. Setelah perbudakan ini mereka masuk dalam fase ketiga, yaitu fase aliansa, pembebasan dan aliansa, di mana perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, dan fase di mana perjanjian itu dimeteraikan dengan tabut, dengan dekalog dan semuanya. Oke, fase ketiga ketika mereka masuk tanah perjanjian, maka di situ adalah yang fasenya fase 12 suku dan hakim-hakim. Fase kelima, 1, 2, 3, 4 ya. Fase keempat
adalah fase hakim-hakim dan hakim-hakim dan 12 suku dan hakim-hakim. Fase kelima itu fase para nabi dan raja-raja. Fase keenam yaitu pembuangan Babilonia. Fase ketujuh yaitu fase restorasi, kembali dari pembuangan Babilonia dan pendirian kembali bait suci yang telah roboh oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan Babilonia. Berarti Yang itu ini fase penting sekali di fase restorasi, karena disinilah Yudaisme sebagai agama muncul dan muncullah sinagoga-sinagoga. Praktek sinagoga dan Yudaisme itu dikuatkan di fase restorasi ini. Ketika mereka di Babilonia, bait suci hancur, maka muncullah sinagoga-sinagoga di setiap kampung. Jadi sinagoga itu lahir dalam zaman restorasi, dan Yudaisme sebagai agama itu kuat sekali di zaman restorasi ini. Makanya dengan Ezra, Nehemia dan semuanya. Tembok dalam zaman Nehemia, Ezra dengan hukum dan hukum Taurat dan semua itu keras sekali. Oke. Lalu fase ke-8 akan hilang kalau tidak ada Deuterokanonik, Padre Pio. Di manakah fase 300 tahun terakhir sebelum kedatangan Mesias? Karena Nabi Ezra menutup seluruh tenggelamnya zaman para nabi. Tenggelamnya diterbit zaman para nabi terbit dalam pengertian ofisial dalam Samuel. Samuel adalah hakim terakhir dan nabi pertama dalam etapa tahap kenabian. Naik turunnya, redupnya di zaman Ezra. Dan setelah Ezra, kita tidak tahu lagi mau bilang bagaimana situasi Israel. Kalau tidak ada Deuterokanonik, tidak ada zaman Makabe, para pembela iman Ibrani, keluarga Makabe, kita tidak akan tahu fase terakhir sebelum Kristus. Yaitu fase, salah satunya ketika Antiochus IV mencemarkan bait suci dan semuanya, dan zaman di mana pentabisan kembali bait suci, zamannya Makabe. Karena itu di dalam tadi yang baru kita ambil tadi contoh kecil di dalam Yohanes 10 ayat 22-23 omong tentang hari Hanukkah, pentahiran bait suci. Itu di zaman pembela-pembela iman Ibrani, keluarga Makabe. Kehilangan Protestantisme, kehilangan tahap terakhir sebelum perjanjian baru. berarti Romo berarti bait suci yang disucikan, yang ditahirkan pada tahun 164 sebelum Masehi itu adalah bait sudah ada tapi pada saat itu tercemar, maka ditahirkan kembali atau disucikan kembali. Didirikan dalam zaman restorasi tahun sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi oleh Kaisar Cyrus. Babilonia dia utus kembalikan orang Israel ke tanah Yahudi, tanahnya, dan dia maklumat untuk pendirian kembali bait suci yang telah roboh oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan. Jadi bait suci yang digunakan selama masa hidupnya adalah bait suci kedua setelah runtuhnya bait suci pertama oleh Nebukadnezar sebelum pembuangan Babilonia. Engkau mengerti itu? Dan informasi tentang tentang tabut perjanjian sebelum keruntuhan bait suci pertama, tabut perjanjian sudah tidak ada di sana lagi, sudah dibawa ke tempat sudah disembunyikan. Dan itu hanya kita dapat di Makabe. Karena di 2 Makabe teman-teman, di 2 Makabe 5 di dalam 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8 informasi terakhir tentang tabut perjanjian sebelum keruntuhan sudah disembunyikan dan itu tidak ditemukan sampai sekarang. Bagi orang Israel tidak tahu di mana mereka punya tabut perjanjian sekarang. Itu heran betul, kita juga heran. Tapi Makabe bilang, nanti saya akan menunjukkan, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan tabut itu, yaitu ketika awan dan kuasa Allah turun kepadanya. Seperti doa Salomon, tempat itu harus disucikan secara istimewa. Makanya kita namakan Maria. Romo, Ketika dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Awan akan menaungi tempat itu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Bagi orang Yahudi, mereka masih mencari di mana tabut perjanjian itu dan menantikan sampai kapan Tuhan akan menunjukkan tempat itu. Ingat, sudah 2000 lebih tahun Tuhan belum tunjukkan orang Israel mana tabut perjanjian yang disembunyikan itu. Romo berarti ini kan Romo. Kalau apa rangkaiannya? Bait suci di Amos 9 ayat 11 sampai 12 itu kan pertama kali dibangun pada tahun sekitaran tahun 957 Masehi. Sebelum Masehi. Oleh Salomo. Ya, kemudian hancur Direncanakan oleh Daud, dibangun dan diakhiri Iya. oleh Salomo. hancur pada masa Babilonia sekitaran tahun 587. 570-an. Oke. Iya, Oleh Masehi. Nebukadnezar. Iya, dibangun kembali pada zaman Ezra di 538 sampai Benar sekali. itu. Baru kemudian direstorasi lagi pada zaman Makabe. Jalannya gitu. Bukan restorasi. Restorasinya di zaman di zaman Ezra disucikan karena Antiochus Iya, IV disucikan. mencuri semua barang-barang di bait suci. Pencemaran. Bukan restorasi. Oh iya. Pemurnian, penyucian kembali. Dimurnikan, ya, disucikan kembali. Karena itu yang ketika- berarti yang di Makabe 4 itu ya Romo. Makabe 4 ayat 59 sampai 60. Oh iya paham. Udah paham aku. Budi Asali Jadi selesai kita kau. ambil contoh kecil dari Deuterokanonik, informasi tentang tabut tidak ada lagi bagi orang Protestan maupun informasi terakhir tentang tabut bagi orang Yahudi. Tabut perjanjian itu disembunyikan di mana? Tidak tahu lagi kalau tanpa Makabe. Bisa mengerti? Coba engkau baca Makabe 2 Makabe 2 ayat 5 sampai 8. Di sana nanti bagaimana tabut perjanjian itu ditunjukkan sendiri oleh Allah, Teresa. Ada Makabe, contoh kecil. Ada. Aku bacakan. Romo. Protestan tidak ada dapat lagi informasi tentang tabut karena hanya informasi terakhir tentang tabut ada di sini. Selesai Budi Asali. Saya yang baca ya atau mau Bang Pio? Baca-baca aja, Tere. Baca. Oke. Baca. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah ruang berupa gua. Ia membawa masuk kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah kurban bakaran, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Beberapa orang yang mengikutinya kembali dengan maksud untuk menandai jalannya, namun mereka tidak dapat menemukannya. Ketika Yeremia mengetahui hal itu, ia menegur mereka. Katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya dan menunjukkan belas kasihannya. Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa dan sebagaimana Salomo berdoa agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Tempat itu dikuduskan dengan penuh Kemuliaan. ya. Makanya Protestan kehilangan tabut perjanjian baru. Karena tidak tahu bahwa tempat itu ditunjukkan dengan penuh kemuliaan, disucikan dengan penuh kemuliaan, dan Allah sendiri akan menunjukkan kembali tempat itu, di mana kuasa Allah akan turun atasnya, awan itu akan menutupinya. Awan artinya kuasa Allah ya teman-teman, kuasa Allah. Ini penting. Baca kembali ayat 8, Tere, nanti larinya kemana? Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan angkat tapak lagi, seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo berdoa, agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Pertanyaan saya, kuasa Allah dan awan akan tampak lagi. Tunjukkanlah di dalam perjanjian baru, kuasa Allah dan awan akan tampak lagi. Di mana seorang Protestan mengambil kuasa Allah dan awan akan tampak lagi
Dan seperti doanya Salomon, tempat itu harus dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Ayo, di mana? Di mana? Di mana seorang Protestan mempertanggungjawabkan ini? Kalau Katolik ada. Lukas 1 ayat 35. Ayo. Tanpa Makabe, bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35? Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Karena tempat itu harus dikuduskan dengan penuh kemuliaan, maka anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35 adalah kepenuhan dari mana? Makabe 2 Ya tidak, ayat untuk Protestan yang tidak ada Makabe. Bagaimana Protestan menjelaskan Lukas 1 ayat 35 tanpa Makabe? Ada pendeta yang pintar sedikit bisa naik jelaskan? Saya mau tanya karena perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Seorang pendeta menjelaskan Lukas 1 ayat 35 diambil dari mana? Tanpa deuterokanonik. Oke. Bagaimana menjelaskan Yohanes 5 ayat 18 tanpa kebijaksanaan Salomo 2? Contoh kecil. Dan tadi deuterokanonik saya ambil rambang aja supaya kita bisa paham bagaimana membandingkan antitipo atau tipologinya. Baca dulu Yohanes 5 ayat 18, larinya kemana? Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Membunuh dia karena dia mengatakan dia adalah anak Allah. Oke, bagaimana menjelaskan itu? Bumbun dia karena dia menamakan dirinya anak Allah. Demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah tanpa kebijaksanaan Salomo. Kita buka, kita bandingkan kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12 atau ayat 13-nya langsung. Kebijaksanaan Salomo ya, Romo? Bentar ya. 2 Saya ayat baru 13. banget buka ini Deuterokanonika ya. 2 ayat 12. Bagaimana Yohanes 5 ayat 18 mereka membumbun dia punya motivasi untuk membumbun dia karena dia mengatakan teman sebentar. Halo. Sebentar. Bagaimana lihat tipologinya dari Yohanes 5 ayat 18 ini? Mereka mau membumbun dia karena dia mengatakan diri dia adalah anak Allah. Dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana menjelaskan ini? Tanpa kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12 sampai 20. Kita ambil contoh. Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 13-nya. Salah satu alasan kenapa dia dibumbun. Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 13. Ia mengaku mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut diri anak Allah. Oke, langsung ke ayat 20. Ayat 18. Setelah ayat 18, 20. Supaya. Ayat 18. Jika orang benar itu anak Allah, Allah akan menolongnya dan melepaskan dia dari tangan para lawannya. Dan orang yang menamakan diri anak Allah ini diapain oleh orang Yahudi? Ayat 20. Ayat 20, mari kita menjatuhinya hukuman mati yang memalukan, sebab katanya ia dilindungi Allah. Artinya kalau orang Yahudi menerima Deuterokanonik, salah satunya kebijaksanaan Salomo,
Yang pertama, mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Anak Allah. Allah. Dan kematian Yesus sebagai anak Allah itu adalah kepenuhan dari kebijaksanaan Salomo II. Dan siapa yang membumbun anak Allah ini? Orang Yahudi. Selesai. Ayo, bagaimana menjelaskan perjanjian baru tanpa deuterokanonik yang ada 351 kutipan? Ada 351 kutipan teman-teman dari Septuaginta yang ada dalam perjanjian baru. Dan ketika Paulus mengatakan, sejak kecil engkau kenal kitab suci. Kitab suci yang pada saat itu ada adalah kanon Ibrani. Dan ingat di dalam 2 Timoteus 3 ayat 15, Paulus bilang kepada Timoteus apa? Dua Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil, ingat Timoteus besar di Antioquia di Efesus dan itu teritori Romawi, dan kitab suci yang dikenal pada zaman itu adalah Septuaginta. Septuaginta. Jadi ketika Paulus mengatakan referensi, sejak kecil engkau mengenal kitab suci yang memberikan kau hikmat dan mengantar engkau kepada keselamatan, artinya Paulus sedang melakukan referensi kepada kitab suci Septuaginta. Kenapa teman-teman? Karena bapaknya Timoteus adalah orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Dan dia dibesarkan di Efesus di Antioquia. Jadi contoh kecil dalam Kisah 16 ayat 1 kita akan menemukan bapaknya Timoteus itu orang mana dan mamanya orang apa. Kisah 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapaknya orang apa? Yunani. Artinya kitab suci yang dikenal oleh Timoteus dalam bahasa Yunani. mereka bukan tinggal di Israel. Mereka adalah Israel diaspora. Semua Israel diaspora pada saat itu di Asia Kecil, Galatia dan semua tinggal dari sana. Di Turki sekarang namanya Asia Menor, Asia Kecil, berbahasa Yunani kitab-kitab sucinya. Jadi kesian banget ya teman-teman kalau kita menghilangkan Septuaginta. Dan di dalam Septuaginta adalah 60 kitab yang terbagi dari protokanonik 39 dan deuterokanonik 7. Dan kalau bilang menentang, tidak mungkin karena itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ingat, itu sudah diruntuhkan dengan penemuan Qumran tahun 1947 bahwa deuterokanonik itu sebelum diterjemahkan ke Yunani ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Jadi mau bilang bagaimana? Dari deuterokanonik yang ditolak, yang mereka terima adalah Septuaginta dalam bahasa Yunani, ternyata diterjemahkan dari Ibrani dan Aram. Kalau tidak salah hanya 2 Makabe dan dalam penelitian Qumran 2 Makabe dan kebijaksanaan Salomo yang langsung ditemukan dalam bahasa Yunani. Tetapi dalam semua itu, satu kumpulan itu ternyata semuanya dalam bahasa Ibrani dan Aram. Jadi sebenarnya runtuh kalau mereka pakai dalil ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan penelitian Qumran selesailah sudah. Karena itu Martin Luther tidak mengeluarkan dari kitab suci. Dia menaruhnya sebagai apokrifa. Tetapi ingat saudara-saudariku, butuh 300 tahun lebih dari tahun 1517 atau 1534 dengan edisi pertama dalam bahasa
Jerman, edisinya Luther, sampai dengan tahun 1826 itu benar-benar dikeluarkan dari kitab suci perjanjian lama, Deuterokanonik. Jadi butuh lebih dari 300 tahun. Dan kalau kita mau hitung dari protesnya Luther tahun 31 Oktober 1517, bayangkan teman-teman. Lebih dari 300 tahun Deuterokanonik baru dikeluarkan dari kitab suci Protestan oleh Asosiasi Biblis Londres kalau tidak salah pada 1826. Inggris ya, betul. Ya tidak, bukan ejak Protestan, kita omong sejarah, benar sekali, karena Protestan tanpa Deuterokanonik kehilangan tahap fase terakhir, fase ke-8 sebelum perjanjian baru, sebelum kedatangan Yesus. Kehilangan semua kutipan yang diambil dari Deuterokanonik, contohnya Hakuna, contohnya Hanukkah, pentahiran bait suci mau ambil di mana kalau tanpa Deuterokanonik? Alasan kenapa Yesus dibumbun di dalam Yohanes tanpa kebijaksanaan Salomon, mau ambil dari mana alasan? Mengatakan dia ada anak Allah. Karena itu marilah kita membunuh orang yang mengatakan dirinya anak Allah. Bagaimana menjelaskan tabut perjanjian baru tanpa Makabe, contohnya? Bagaimana perjanjian baru omong tentang orang kudus, contohnya orang kudus ya, tanpa Makabe? Bagaimana menjelaskan orang kudus, apa yang dibuat oleh orang kudus tanpa Makabe, contoh? Wahyu 6 ayat 9 dan 11 diambil dari mana? Tanpa 2 Makabe kita tidak bisa menjelaskan itu. Tanpa Makabe, kalau tidak salah Makabe 15, kita tidak bisa menjelaskan Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 bahwa mereka yang sudah mati masih bisa berbicara, masih bisa memohonkan sesuatu untuk mereka yang masih tinggal di bumi. Dalam kalau tidak 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16, di mana Yeremia mendoakan orang Israel. Bagaimana mendoakan orang mati dalam perjanjian baru 1 Yohanes 5 ayat 16-17 untuk mereka yang berdosa, yang sudah meninggal tapi dosanya tidak membawa kematian. Kalau tidak itu tanpa 2 Makabe 12 ayat 2 Makabe 12 ayat 44-45. Bagaimana Paulus mendoakan jiwanya Onesiphorus tanpa membaca Makabe? Kan kesian dong. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya kasihan sekali. Mereka menghilangkan Yudit Baruk karena tidak ada yang kita namakan korelasi historis. Kenapa tidak hapus buang Matius dan tidak hapus juga Lukas? Karena versi kematiannya Yudas menurut Matius dibunuh diri, menurut Lukas dalam Kisah Para Rasul perutnya pecah. Mau percaya yang mana? Hapus juga 1 Samuel dan 2 Samuel. Karena 1 Samuel omong tentang bagaimana 1 Samuel matinya Saul karena bumbun diri. Sedangkan di 2 Samuel omong tentang dia dibumbun. Versinya berbeda. Satunya bunuh diri, satunya dibunuh. Berarti yang benar yang mana? Kalau tidak ada kronologis histori seperti ini, maka hilang semua 1 Samuel, 2 Samuel, Matius, Lukas dari kitab sucinya orang-orang Protestan. Ini yang saya maksudkan seperti itu. Karena kitab suci adalah buku iman, kitab iman. Kalau mereka menghilangkan Yudit dan Baruk karena tidak ada runtutan historis, kalau begitu yang lain juga harus dihilangkan. Hilangkan yang lain. Kasihan karena berbeda dengan dia punya doktrin. Luther nekat yang berani menghilangkan juga Deuterokanonik sebagai apokrifa. Iya, Romo berbicara soal orang
Nah, berbicara soal orang kudus tadi, saya sempat nyimak Rum Roti ya. Mereka bawa ayat apa ya? Saya lupa itu. Mereka bilang orang kudus itu orang yang percaya kepada Kristus. Gak tahu mereka pakai ayat apa gitu. Orang kudus itu menurut Ibrani, jiwa-jiwa orang benar yang sudah disempurnakan. Itu orang kudus. Iya betul Romo. Tapi mereka pakai ayat apa gitu? Maksudnya orang kudus itu yang masih hidup dan percaya Yesus gitu. Ada dua tipe orang kudus, yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Kalau orang kudus yang masih hidup saja, bagaimana dengan orang kudus yang sudah mati yang keluar dari kubur-kuburnya? Contohnya, bagaimana mereka menjelaskan Matius 27 ayat 52-53 contohnya? Di kubur pun mereka tetap dinamakan orang kudus. Matius 27 ayat 52-53. Di kubur pun mereka tetap dinamakan orang kudus. Dan orang-orang kudus keluar dari kuburnya. Matius 27 ayat 52-53. Ya. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Tahan dulu. Banyak orang kudus yang masih hidup orang kudus. Yang sekarang sudah meninggal, mereka masih orang kudus atau tidak? Dan mereka keluar dari mana? Tere? Dari kuburan? Tidak, engkau baca-baca saja. Banyak orang kudus yang telah meninggal. Oh, oke. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang kudus masih bisa menampakkan diri kepada banyak orang menurut ayat itu? Masih. Mereka pergi ke kota kudus. Sekarang kota kudus itu di mana? Kalau Protestan punya teologi, orang tunggu hari kebangkitan, hari kedatangan baru kita dihukum dulu. Kita dihakimi pada hari terakhir. Tetapi orang-orang kudus ini setelah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur-kubur. Orang-orang kudus yang telah mati itu, mereka pergi ke kota suci. Sekarang kita harus tahu kota sucinya mana. Dan daftar dari orang-orang yang tinggal di sana siapa-siapa. Ibrani 12 ayat 22-23. Konsentrasi di sebentar di pernyataan jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Itulah orang kudus, definisi orang kudus. Silakan Teresa. Ibrani 12 ayat 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Roh-roh orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Artinya surga banyak orang? Orang benar. Bagaimana dengan orang kudusnya Protestan? Iya Romo, soalnya mereka framing kan, katanya orang Katolik itu orang kudusnya di kanon dulu gitu. Tidak, ada orang kudus yang masih hidup. Ada orang kudus yang sudah meninggal. Dan ketika mereka masih hidup dan meninggal, mereka tetap jadi orang kudus. Dan Mereka ingat pengkanonan paham itu, sabik syukur. dan pengkanonan itu, dan untuk mengatakan engkau orang kudus, itu bukan engkau punya keputusan. Orang lain, engkau itu pasif, dan orang lain mengatakan engkau dikuduskan. Artinya engkau yang dikuduskan. Ini penting sekali. Roma 1 ayat 7. Di situ sangat jelas dikatakan, salam untuk kalian di Roma yang dipilih dan dijadikan orang kudus. Bukan engkau suka-suka lah. Enak-enak sekali engkau mengatakan engkau orang kudus. Kriteria apa? Ada orang lain yang mengatakan engkau orang kudus. Baca Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dijadikan orang kudus atau tidak di situ? Katolik Apostol. Berarti engkau pasif kalau dikatakan dijadikan.
Nah, dikanonkan pasif juga atau ada. aktif di situ? Engkau sendiri mengatakan engkau orang kudus atau engkau dalam posisi pasif? 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru Berarti kepada nama. sudah Tere. Berarti posisimu adalah pasif, dipanggil dan dijadikan orang kudus. Bukan engkau yang mengatakan saya orang kudus seperti ada yang bilang dia orang kudus. Suka-suka banget. Sombonglah. Kalau proti dipanggil orang kudus, mereka panggil dirinya sendiri orang kudus. Mereka Karena panggil percaya dirinya Kristus. sendirinya kudus. Kesian dong. Satunya adalah panggilan untuk menguduskan dirimu. Sebab tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Itu sangat berbeda dengan engkau dijadikan orang kudus. Di sana tidak akan tunjukkan kitab suci di mana engkau sendiri bisa menjadikan dirimu orang kudus. Mana ayatnya? Kenapa Tere? Kenapa mereka benci kepada Roma? Tere, pertanyaan ketika engkau masih Protestan. Benci kepada Katolik maksudnya? Roma, Katolik Roma. Kan bencinya seperti itu. Iya, karena ada banyak hal sih Romo. Yang mana Kenapa dulu? satu? Karena tidak terima dengan yaitu yang soal orang kudus, konsep-konsep orang kudus yang ada di Alkitab. Itu ada semua di dalam kitab. Mereka benci kepada Roma yang pertama. Mereka menentang Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Itu yang pertama. Roma 1 Maka ayat 8. iman Roma itu universal. Katolik itu universal. Karena ini salah satunya. Namanya Katolik teritorial dalam pengertian wilayah. Roma 1 ayat 8. Roma 1 Ganti ayat 8. jemaat dengan gereja ya. Ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Satu-satunya surat ketika Paulus mengatakan telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia hanya untuk gereja Roma. Karena salamnya di ayat 7 yaitu kamu yang tinggal di Roma. Ayat 8-nya mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah, kagum ya, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu. Di mana Teresa? Roma. Bukan. Roma. Aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allah, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu gereja Roma. Di mana? Di seluruh dunia. Roma. Di seluruh dunia, Tere. Di mana kabar iman Roma itu telah tersebar? Di mana? Di ayat itu. Di seluruh